Mengapa Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama, yaitu supaya mereka diselamatkan. Mengapa saudara Rasul Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan? Saudara, apakah saudara pernah membaca Alkitab dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama? Di sana dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara, inilah yang Rasul Paulus ungkapkan dalam keinginannya dan doanya kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Saudara pernah bertanya apa tidak atau pernah mencari tahu mengapa dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat pertama supaya mereka diselamatkan? Apa artinya saudara? Halo saudara, saya Uncle Mandil. Uncle Mandil nama lengkapnya adalah Ermandakova Sembiring. Saya orang Kristen. Arti dari orang Kristen, iman yang bersumber dan mengarah kepada Kristus. Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga iman percayaku yang ditimbulkan oleh firman Kristus tidak sia-sia. Saudara, hari ini Uncle berbagi memberitakan kabar baik di dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama. Yang seperti yang saya katakan bahwa Rasul Paulus yang menjadi keinginan dan doanya adalah supaya mereka diselamatkan. Saudara, mengapa Rasul Paulus mengatakan hal demikian? Supaya mereka diselamatkan. Berarti ketika Rasul Paulus berkata supaya mereka diselamatkan, ini berarti bahwa mereka nggak selamat, saudara. Dan siapa mereka ini? Dan mengapa mereka tidak diselamatkan, saudara? Ini yang Uncle Mandil mau bagikan di video kali ini. Ya, coba kita baca sekali lagi Roma pasal 10 ayat yang pertama. Dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, saudara berdoa, saudara membaca Alkitab ini, oke? Roma pasal 10 ayat yang pertama. Dikatakan sekali lagi di sana, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Apa yang menjadi keinginan hati Rasul Paulus sehingga diucapkan dalam doanya kepada Tuhan? Apa saudara? Di sini dikatakan bahwa supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka ini saudara? Siapa mereka ini? Kalau kita lihat konteksnya, di mana mereka ini yang dimaksudkan adalah orang-orang Israel dalam konteks ini. Dan Rasul Paulus berkata saudara-saudara. Jadi ini orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus berkata kepada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka. Jadi mereka ini dalam konteksnya adalah orang-orang Israel. Kalau kita lihat, apakah orang-orang Israel, apakah orang-orang atau mereka yang dimaksudkan oleh Paulus adalah jahat? Tidak, saudara, mereka tidak jahat. Kalau kita perhatikan, ya, apakah mereka orang jahat? Tidak. Coba saudara perhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua. Di sana dikatakan apa? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi mereka tidak jahat, saudara. Enggak jahat. Lah, kenapa kalau mereka tidak jahat, kenapa Rasul Paulus berdoa, keinginan dan doanya kepada Tuhan adalah supaya mereka diselamatkan? Berarti mereka nggak selamat gitu saudara.
itu berarti mereka nggak selamat. Padahal mereka bukan orang jahat. Dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 2, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Saudara, mereka bukan jahat. Mereka sungguh-sungguh giat di dalam Allah. Tetapi kenapa Rasul Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan? Coba baca lagi seterusnya dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua. Di mana tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi orang-orang yang giat dalam Allah itu akan tidak bisa diselamatkan jikalau mereka masih di dalam pengertian tanpa benar. Atau dengan kata lain, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi tidak memiliki pengertian yang benar, saudara. Apa pengertian yang benar itu? Jadi kalau kita baca sekali lagi dalam Roma pasal 10 ayat 2. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, kalau kita baca saudara, di dalam Roma pasal 9 ayat 32 ini. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Jadi orang-orang Israel yang giat di dalam Allah tidak diselamatkan walaupun mereka baik. Apa yang mereka lakukan tanpa pengertian yang benar. Mereka melakukannya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Jadi diselamatkan dalam konteks yang Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 10 ayat yang pertama, bahwa keinginannya dan doanya kepada Tuhan supaya mereka ini adalah orang-orang Israel yang giat, yang sungguh-sungguh untuk Allah, itu diselamatkan. Artinya bahwa orang-orang yang seperti mereka yang melakukan tanpa iman hanya karena perbuatan tidak dapat diselamatkan. Sebab berkenan kepada Allah itu bukan berdasarkan perbuatan dari orang-orang berdosa. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti. Dalam ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Jadi bukan karena perbuatanmu engkau diselamatkan, tapi karena iman. Iman. Apa itu iman? Dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu adalah Kristus Yesus, dasarnya Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Inilah dasarnya. Inilah iman itu, saudara. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Tanpa pengertian yang benar, ya. Dan dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-32. Kalau melakukan oleh karena perbuatan dan tidak tanpa iman, maka tidak diselamatkan jiwamu. Saudara yang sungguh-sungguh, saudara yang sudah giat dalam Tuhan. Jangan engkau berpikir, jangan engkau beranggapan bahwa perbuatanmu itu yang menyelamatkan engkau. Tidak. Tetapi yang menyelamatkan engkau, jiwamu, adalah imanmu.
imanmu yang timbul dari firman Kristus. Kristus sebagai dasar, yang menjadi dasar. Sehingga apa yang kita lakukan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman terhadap Yesus Kristus, inilah dasarnya. Inilah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Saudara, belajarlah dalam hidupmu. Saya tidak berbicara dengan orang-orang yang di luar dari Kristus Yesus. Karena saudara sudah pasti tahu bahwa tidak ada yang bisa selamat kalau bukan di dalam Yesus Kristus. Yang menjadi tolak ukur, yang menjadi hal utama imanmu dalam Yesus Kristus. Inilah dasar engkau berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau saudara sudah giat dalam pekerjaan Tuhan, jangan biarkan apa yang kau lakukan terkonsep dalam pikiranmu, inilah yang menyelamatkan aku. Tidak. Tapi yang menyelamatkan engkau adalah imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus.